Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke tentunya teman-teman kita pengurus Masumi seluruh Indonesia, juga saudara-saudara kita para diaspora di seluruh dunia, kita jumpa lagi. Khusus kali ini kita kaleidoskop. Jadi bicara soal terakhir perampasan aset dari sisi penegakan hukum, kasus Hasto misalnya di Megawati, kemudian juga menteri-menteri yang lewat jalan, itu bagaimana sebetulnya? Kita serius nggak menegakkan hukum ini? Pertama, kalau Pak Heri menanyakan serius atau tidak, kita menegakkan hukum ini, maka harus dilihat 3 parameternya, Pak Heri. Atau 3 indikasi, atau 3 alat ukurnya, bukan indikasi. 1 alat ukurnya itu adalah regulasinya, aturannya. Tadi kan salah satu persoalannya itu adalah Undang-Undang KPK. Ya. Kan menunjukkan bahwa kita tidak serius kan, ya kan, ada pelemahan. Dan bahkan sesungguhnya KPK ini khususnya dalam penuntutan umum ini menjadi problem. Karena komisioner KPK itu tidak lagi sebagai penuntut umum. Ya. Kalau dia bukan penuntut umum, terus penuntut umum yang ada sekarang ini diberikan mandat oleh siapa? Sebagai tugas, surat tugasnya. Sedangkan dia adalah organ dari KPK, tidak lagi bagian dari kejaksaan, ya gitu loh. Betul. Nah ini yang kemarin digugat, di eksepsi, di kasus salah satu Mahkamah Agung itu di Jakarta Pusat, dikabulkan. Tapi sayangnya pengadilan tinggi, berpandangan lain seperti itu. Itu menurut saya itu menjadi problem di undang-undangnya. Terus yang kedua tadi Pak Eri, kita juga bicara undang-undang perampasan aset. Sampai sekarang juga belum selesai. Terus adalah KUHP kita yang kemarin belum juga diselesaikan. Padahal di sini banyak sekali pokok-pokok persoalan gitu. Ya, kita setuju penegakan hukum, kita setuju pemberantasan korupsi. Tapi kita tidak juga setuju proses of law itu diinjak-injak. Proseduralnya pun diinjak-injak. Prosedural menjadi penting. Jadi ada substansi, ada prosedural seperti itu. Dalam hal beracara itu ya? Iya, ada acara itu. Kan bagaimana kayak kasusnya Hasto, kenapa sih harus mendramatisir? Ya pakai penyidik KPK itu pakai penyamaran dan sebagainya, dan lain sebagainya seperti itu. Terus siapa yang mengontrol? Seperti itu. Ada Dewas, tapi menurut saya Dewas pun lemah. Seperti itu dari segi aturan. Dari segi kelembagaan, kita beruntung, kita bersyukur Pak Eri, di tengah lemahnya KPK, atau hancur leburnya KPK. Kalau saya sudah memprediksi Pak Eri, KPK ini akan mengalami hal yang seperti ini pada DPR. Karena banyak orang tidak tahu, di sini banyak betul-betul bau busuk yang tersimpan rapi di KPK ini. Cuman kan masih tertutupi, masih masyarakat tersihir. Ya kan, tersihir sedemikian rupa dengan apa yang dilakukan oleh KPK dengan reality show-nya seperti itu. Ya. Betul. Jadi rakyat atau publik atau itu nggak paham apa yang sesungguhnya terjadi. Baru meledak sekarang ini. Ya kan? Bagaimana lembaga pemberantasan korupsi yang diberikan amanat, mandat Pak Eri untuk betul-betul memberantas korupsi, tapi di dalamnya adalah berlumuran dengan perilaku korupsi itu sendiri Pak Eri. Kita tahu ada kasus-kasus yang menyangkut pimpinan-pimpinan KPK dan lain sebagainya seperti itu Pak Eri. Nah, apalagi sekarang kita lihat dari tahun ke tahun, komisioner KPK ini, sorry to say Pak Eri, mohon maaf betul, kita bukan merendahkan orang, bukan kita menganggap remeh orang. Menurut saya bukan orang dedikasi betul untuk memberantas korupsi, orang yang sangat betul memahami, tapi pencari kerja, pemburu kerja. Orang pensiunan dan lain sebagainya. Ya, bagaimana seperti itu? Ya di zaman periode saya walaupun banyak akhirnya dianggap aja, tapi mereka memang mereka masih fresh kan, dan lain sebagainya. Ini kan lihat aja mantan dirjen, mantan ini dan sebagainya yang memang ada problem. Jadi menurut saya KPK-nya sendiri menjadi problem sekarang. Dalam konteks atau dalam kondisi KPK bermasalah, kita senang ada kejaksaan. Yang tampil dia, naik nih bendera kejaksaan, berkibar kan. Walaupun akhirnya di ujung endingnya itu memprihatinkan kita, yaitu di sektor pengadilannya, hakimnya. Kayak kasus Ever Muiz tadi, seperti itu Pak Edi. Dan lain sebagainya, diskon besar-besaran. Tapi upaya KPK untuk membongkar kejaksaan. Kejaksaan. Ini KPK salah ya, bukan KPK. KPK saya kasih nilai mungkin
kayak menggunakan ini apa namanya angka Anies mungkin angka, Sembilan angka dari di bawah 5 kali ya. Nah, dari 100. Dari 10. Oh, dari 10. Di bawah Oh, iya, 10 iya. tuh. Dari Oke. 10 kan. Minus nggak naik kelas. Iya. Ya, tadi sampai di mana? Kalau kejaksaan, nah, Kejaksaan Nah, 8. Dia membongkar Asabri, Jiwasraya, Timah, CPO dan lain sebagainya dia bongkar. Harvey terakhir, Harvey Muiz ya. Itu rentetan kasus Iya, Timah. betul. Nah, terus dia tangkap juga pengusaha terkenal, Henry Lee. Ya, seperti itu. Nah, cuman dia masih belum top nih. Masuk topnya itu masih sampai ke Happy Muiz, Henry Lee. Padahal kita tahu di atasnya masih ada lagi gitu loh. Di atasnya masih ada lagi itu. Yang belum disentuh nih sama jaksa. Tapi paling tidak tangga-tangga itu sudah dilakukan oleh kejaksaan. Siapa itu maksudnya? Ada lah seperti Ada, yang ya. disebut-sebut sama Timpu. Ya, kan? Iya. Yang disebut-sebut sama Timpu seperti itu. Nah, itu jadi Pak Eri. Nah, jadi dalam konteks itu Pak Eri, ya kan, apa yang terjadi Pak Eri kemukakan Hasto, saya nggak pembelanya Hasto. Pada waktu Pak Hasto ini masih bersama-sama, masih berbulan madu sama Jokowi, kan kita kritik habis juga. Iya, iya. Iya. Tapi kan kita tidak boleh dong Pak Eri. Apalagi kita Masumi, kita Islam, kita tidak boleh tidak memperlakukan tidak adil gara-gara kebencian kita. Ya kan? Gara-gara kita nggak suka sama Hasto, mungkin nggak boleh. Kita harus tetap berlaku. Kalau Hasto ini diperlakukan tidak adil, harus kita betul katakan bahwa terhadap Hasto diperlakukan tidak adil. Harus kita sampaikan seperti itu Pak Eri. Saya berpandangan terhadap Hasto ini adalah peristiwa yang menurut saya muatan politiknya sangat tinggi oleh KPK ini. Kenapa muatan politisnya sangat tinggi? Ini kan kasus bermula dari kasus yang namanya pemilu. Betul. Ya, pemilu yang terjadi di tengahnya ada suap. Jadi harusnya dibagi dua nih. Kasus yang pertama itu adalah kasus pemilunya sendiri. Memang ini adalah masa menurut saya ada lubang hukumnya, Pak Eri. Kenapa ini menyangkut tidak diatur di undang-undang kita maupun PKPU secara detil. Padahal harusnya diatur secara detil dan jelas. Tidak ada interpretasi lain. Bila caleg itu meninggal dunia, iya kan, yang sudah kertas suaranya sudah tercetak dan lain sebagainya, terus ternyata caleg itu dipilih dan jadi suara terbanyak dan dia menjadi caleg terpilih, bagaimana? Itulah yang digunakan. Menurut saya langkah yang dilakukan oleh kawan-kawan PDIP betul Pak Eri. Dia tidak menggunakan lain, dia melakukan langkah-langkah yang konstitusional yuridis. Gitu. Fatwa ke MA itu ya? Dia minta fatwa ke Mahkamah Agung atau menggugat ke Mahkamah Agung. Kan interpretasi, karena ini PKPU kan? Iya, betul. Karena tidak diatur. Maka Mahkamah Agung menyatakan karena ini orangnya sudah meninggal, kan nggak mungkin orang meninggal dilantik. Iya, iya, iya. Seperti itu. Betul. Masa ada orang meninggal belum mau dilantik? Ya. Maka itu kembali kepada suara partai. Kalau suara partai artinya haknya dominannya partai. Yang menentukan. Ya. Menentukan. Betul. Mau suara ini dimigrasikan kemana? Nggak masalah. Hak partai gitu. Iya. Kalau suaranya ini dimigrasikan kepada nomor 7, berarti suara ini nomor 7, nanti baru dijumlahkan. Kalau dari jumlah suara itu, yang suara ini ternyata masih ada caleg lain, yang ternyata suaranya lebih banyak, maka caleg lain itulah yang menjadi pemenang untuk dilantik. Nah ini yang ruang yang masih belum ada ini, di tengah jalan, ya kan, si Harun Masiku ini melakukan suap menyuap terhadap yang namanya, siapa namanya komisioner KPU pada itu? Si yang Wahyu. Waduh, Wahyu ini kayak malaikat awalnya. Ini saya bilang nih orang kalau teriak-teriak bersih macam-macam anti betul korupsi ya. Ini orang ini teriaknya ini baunya kalau menurut Pak apa namanya? Saya tapi bau mulutnya bau nih. Kalau orang kayak gitu terlalu gelak-gelak ini ya. Ini pasti tersandung, ternyata dia betul-betul terlibat kasus korupsi kan. Nah, oleh karena itu menurut saya berat KPK untuk melawan akal sehat kita tanpa ada peristiwa politik di dalamnya, gitu loh Pak Eri. Iya. Kenapa ada peristiwa politiknya? Satu, karena ini kan berhimpitan. Ya Hasto ini kan paling kencang nih sejak Pak Jokowi ya kan mencoba, ini menurut bahasa mereka, mencoba untuk membegal, mencoba untuk mengkudeta konstitusi, yaitu ingin memperpanjang
masa jabatan, mau 3 periode. Kita jujur aja lah Pak Eri. Andai posisi Ibu Mega pada waktu itu menerima, saya kira 3 periode dengan perpanjang jabatan itu jadi. Jadi ya. Karena itu sudah DPR itu sudah dikuasai bulat itu oleh dan MPR kan DPR dikuasai oleh Jokowi. Bahkan menteri-menteri Jokowi yang ada pada waktu itu, wadah ini kita mau tahu. Kayak ada rakyat ingin Pak Jokowi lagi kan ada tuh menteri-menteri ya pada waktu itu. Yang sekarang carry over ya, betul. menjadi menterinya Pak Prabowo. Kan ada menteri-menteri itu yang udah jualan-jualan kayak gitu. Iya. Tapi Bu Mega tetap kan. Nah sejak itulah yang ditambah dengan keputusan Paman. Ya kan? Keputusan MK, perkara 90 itu. Yang bermasalah itu kan. Betul. Nah jadi menurut saya Pak Eri, sulit KPK untuk menutupi bahwa dalam kasus yang namanya Asto ini tidak ada muatan politis. Sulit Pak Eri, dia menghindar. Kenapa? Kenapa ini yang tidak ada Pak Eri, kasusnya Asto ini nggak ada di dalam pertimbangan. Disebutkan pun tidak Pak Eri. Saya udah baca itu putusan. Di dalam putusan-putusan terpidana lainnya. Yang disebutkan jelas itu dalam putusannya Gubernur Maluku Utara, Kasuba itu, adalah Blok Medan. Blok Medan itulah Bobi. Malah itu yang Kenapa Bobi tidak jadi tersangka? Ya kan? Laporannya si teman saya, Ubedillah Badrun, juga tidak ditindaklanjuti sampai sekarang ini. Kan ada Blok Medan. Gratifikasi, nggak ada gratifikasi. Kasus jet pribadi, karena dia adalah pribadi, bukan pejabat publik. Betul, Kaisang bukan pejabat publik, tapi dia anaknya presiden. Itu dia masalah. Gitu loh. Kalau Kaisang itu bukan anaknya presiden, Pak Eri, nggak mungkin orang mau menyiapkan pesawat pribadi itu, gitu loh. Ditambah lagi ternyata pemilik pesawat pribadi itu punya bisnis, yaitu ya kan di dalam media apa namanya bisnis online ini, seperti itu. Yang dia buka juga salah satu perwakilannya itu ada di Solo. Solo pada waktu itu adalah wali kotanya adalah Gibran. Gibran adalah kakaknya. Ini kan ada tali temali. Betul. Ada tali temali seperti itu, Pak Eri. Jadi kalau misalnya penegakan hukum untuk Hasto ini karena betul-betul bermuatan politis, gitu. Jadi saya menduga tindakan politiknya gimana? Saya menduga, Pak Eri. Jadi saya nggak mau memponis. Dugaan saya, jangan salahkan dong saya menduga. Iya. Ya, kenapa? Jangan salahkan KPK. Karena menduga bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di publik, dan kita juga kan, jangan sampai nanti kita disalahkan juga Pak Eri. Kan kita Mas Sumi pernah menggugat KPU, sampai ke Mahkamah Agung juga. Ya, seperti itu. Jadi tindakan menggugat itu menurut saya sah dan legal. Yang tidak sah dan legal, tindakan korup itu adalah suap menyuapnya. Suap menyuapnya kan sudah dihukum. Adakah hubungan suap menyuap itu? Nah itu yang wajib KPK buktikan. Cuman dia tidak mau mengatakan suap menyuap. Sekarang ini yang di pasal yang disangkakan kepada Asto ini obstruction of justice, menghalang-halangi. Loh, Asto tidak konteks menghalang, dia tidak punya otoritas dan kewenangan untuk justru yang menghalang-halangi itu komisioner KPK yang sebelumnya. Kalau betul ternyata memang Asto ini sudah terbukti dari sebelumnya, maka komisioner-komisioner dan para penyidik yang ikut rapat atau ikut expose, ikut gelar perkara pada sebelumnya, itulah yang dikatakan menghalang-halangi. Kenapa dia tidak tetapkan tersangka? Sama juga, mereka juga bisa jadiin tersangka ini. Termasuk pimpinan KPK sebelumnya dan sekarang. Kalau dia tidak menetapkan yang namanya Bobi menjadi kalau unsur-unsur lagi ya, unsur-unsur yang ada sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup, kan sudah ada dalam putusannya pengadilan, yaitu saudara Bobi, Blok Medan itu. Kenapa mereka tidak naikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan Bobi menjadi tersangka? Kalau tidak, Pak Eri, berarti dia menghalang-halangi. Itulah yang disebut obstruction of justice. Karena dia punya kewenangan. Betul. Tapi kalau misalnya memang betul nuansa politisnya lebih besar daripada hukum untuk kasus Hasto, gitu, apakah misalnya karena politik, presiden bisa turun tangan dalam hal ini? Saya bisa, presiden ini adalah kepala pemerintahan.
Kalau ada masalah di luar negeri apa-apa, presiden yang bertanggung, dia chief eksekutif Pak Eri. Bisa. Bisa aja ya. Bisa. Seperti itu. Dan bisa dilakukan audit sebenarnya. Dilakukan audit terhadap kinerja proses ini. Seperti itu. Sebenarnya harus diminta pertanggungjawaban. Saya sebenarnya harus meminta pertanggungjawaban, klien saya nggak mau. Beberapa klien saya kan bebas dari KPK kan. Seharusnya kita bisa gugat gitu. Seperti itu. Pengembalian nama baik ya. Iya dong. Itu pengembalian nama baik itu sudah disebutkan, sudah diputuskan, tapi gugatan lain. Oh, gugatan lain malah. Gugatan perdata, kan bisa minta ganti rugi dan sebagainya. Kalau karena ini kaitan politis gitu, presiden turun tangan, apakah juga termasuk yang menteri-menteri rawat jalan ini kelihatannya? Nah itu lagi, kenapa KPK sudah dilaporkan berkali-kali, menterinya sudah diperiksa, itu rawat jalan itu kan bahasanya Bang Rijal Alhadi almarhum. Kenapa juga tidak ditingkatkan menjadi statusnya tersangka para menteri-menteri itu? Ada yang terlibat masalah impor-impor, Betul, ya kan? impor banyak ya. Impor-impor banyak itu waktu itu kan. Ada banyak sekali lah menteri-menteri itu. Bahkan ada menteri yang harus mundur dari ketua umum partai. Karena sprindik udah muncul. Kok berhenti itu? Nggak diterusin ya? Kok nggak? Itu termasuk obstruction of justice. Gitu loh Pak Eri. Artinya kalau misalnya Prabowo kan makanya diangkat lagi jadi menteri karena mungkin Prabowo mau melihat dulu bener nggak nih orang nih dalam pengertian bersalah atau tidak. Ya, kalau sampai ada sprindik gitu artinya kan bersalah. Iya, iyalah. Nah. Kalau udah siap sprindik itu, terus siapa yang memainkan itu juga? Nah, itu. Kalau yang kita tahu lah, ini sudah menjadi rumor. Seharusnya aparat penegak hukum yang membawa sprindik yang menunjukkan itu harusnya dikenakan pasal obstruction of justice. Betul. Dia itu. Iya. Dia yang langsung itu ya. Iya, bahkan katanya dia karena diduga dia banyak ada yayasannya. Iya. Nah ini masuk yang CSR, Ya, Bank Indonesia, OJK, yang kemarin 2 anggota DPR Komisi 11 diperiksa. Kabarnya yayasan dia itu banyak sekali menerima CSR dari BUMN dan lain sebagainya Pak Eri. Karena dia adalah orang yang sangat dekat sama Mr. Jokowi. Oh gitu. Oke. Itu masalah hukum. Kelihatannya permisah Mas Sumi dan Ahmad Nih Channel dimanapun berada, kita melihat soal penegakan hukum tadi diuraikan panjang lebar oleh Ketua Umum. Memang tapi ya sulit, Pak Eri, gitu. Kontras kita sangat prihatin Pak Eri. Pada satu sisi Pak Eri, orang hanya berbeda pandangan, ada menyampaikan pendapat pikirannya, dikenakan pasal-pasal ITE, kayak Gus Nur. Betul. 6,5 tahun. Terus bagaimana siapa Bambang yang mengungkap ijazah palsu dan sebagainya. Yang sampai saat ini Jokowi tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya. Terus ada anak-anak SMA SMP yang di Lampung yang dianggap menghina Jokowi, dihukum tinggi. Banyak sekali orang-orang kecil itu Pak Eri yang berbeda pandangan, dihukum berat. Jadi hukum ini milik siapa sesungguhnya Pak Eri? Ya kan hukum ini, bayangkan Gus Nur mengalami, bahkan Maher pada waktu itu ya, yang ada yang mati di penjara dan sebagainya Pak Eri. Kawan-kawan kami aktivis, Sagana Nenggolan, si Jumhur, Anton Pramana, walaupun udah lepas, Edi Mulyadi, banyak sekali, hanya berbeda pandangan padanya. Saya juga, nyaris Pak Eri. Hampir ya. Mana seperti itu Pak Eri. Hukum ini, memang hukum di zamannya rejimnya Jokowi ini betul-betul ada dikendalikan betul sama Jokowi, dan hukum itu digunakan untuk kepentingan menyandra kawan-kawan menjadi lawan-lawan, menjadi kawan-kawan politik yang tadi Pak Eri rawat jalan, atau menghantam lawan-lawan politik Pak Eri. Seperti itu. Hukum dijadikan instrumen kekuasaan betul itu. Oke, menarik. Jadi penegakan hukum dari sisi misalnya korupsi atau apa, di luar itu pun ada gitu ya, penegakan hukum juga belum jalan seperti yang politik tadi ya, kaitannya dengan hak politik. Sekarang kita pindah ke masalah oligarki politik dan demokrasi. Ini banyak masalah-masalah yang akan kita bahas, nanti Ketua Umum akan menjelaskan misalnya tentang kebijakan proyek strategi nasional yang ugal-ugalan di mata banyak masyarakat, banyak pengamat juga mengatakan itu ugal-ugalan, itu terkait dengan PIK ya, PIK 1, 2, 3 dan seterusnya, dan Rempang di Pulau Batam itu juga luar biasa, sangat-sangat ugal-ugalan. Kemudian kita nanti akan bicara tentang reformasi undang-undang politik, ini terkait dengan partai politik dan juga sistem pemilu. Kita juga nanti akan bicara masalah kalau kita perlu mengoreksi penyimpangan hukum Jokowi, ini kaitannya dengan penegakan hukum sebetulnya, tapi ini kaitannya ke politiknya.
terutama tentang putusan MK kaitannya dengan syarat usia capres dan cawapres yang tempo hari sangat-sangat kontroversial, dan ini akan dikenang sampai seumur hidup kelihatannya, seumur hidup karena luar biasa gitu ya soal Gibran ini. Begitu juga tadi sudah disebut oleh Ketua Umum tentang revisi Undang-Undang KPK yang sifatnya sangat-sangat melemahkan, dan kelihatannya Jokowi sukses dalam hal ini melemahkan KPK. Kemudian terakhir nanti pidato Prabowo bukan hanya melemahkan, mengendalikan. Mengendalikan juga gitu, melemahkan sudah mengendalikan juga. Nah itu kita bahas satu persatu nanti. Pertama dari PSN dulu nih Pak Ketum nih, gimana kira-kira? Yang pertama kita betul-betul senang apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo yang bisa dikualifikasikan PSN. PSN itu adalah kategori ya, boleh dikatakan program strategi satu menyangkut masalah kedaulatan pangan. Itu bisa tuh. Udah menjadi PSN. Jadi Pak Prabowo membangun yang menanggung di Sorong, pertanian dan sebagainya ya, itu PSN. Itu betul, itu menyangkut kedaulatan pangan kita. Yang kedua adalah kedaulatan energi. Itu bisa jadi program strategi nasional. Kedaulatan energi nih Pak Eri, macam itu ya. Yang ketiga kalau nggak salah adalah menjadi program strategi tentang alutsista kita. Alutsista. Ya betul, 3 ya. 3 itu dan lain sebagainya. Itu tepat gitu ya? Itu tepat Pak Eri. Nah, sekarang ini kan digunakan oleh rejim Jokowi ini hal-hal yang komersil. Privat ditempelkan menjadi program strategi nasional supaya mudah mereka menabrak regulasi, alasan program strategi nasional. Berhadapan dengan rakyat, rakyat harus minggir, program strategi nasional. Nah, terus menyatakan kalau rakyat tidak mau, bisa ditangkap, menghalang-halangi. Tanah rakyat yang diambil bisa ditentukan harga suka-suka. Contoh, kasus yang menjadi mencuat sekarang ini 2. Ya kan? Yaitu satu Rempang, yang berhenti sekarang ini. Bagaimana Rempang itu mau dijadikan program strategi nasional? Padahal itu mau membangun pabrik kaca dan lain sebagainya. Seperti itu swasta, di belakang. Ya? Bagian swasta itu. Terus yang kedua adalah yang namanya Pantai Indah Kapuk. Membangun perumahan. Ya kan? Membangun perumahan dijadikan strategi nasional. Tapi saya mendengar itu Pak Prabowo sudah membuat kategorisasi. Artinya PIK 2, ya kan, PIK 1 kan sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Ya, PIK 2 terus Rempang tidak masuk. PSN ini. Artinya menurut saya mungkin akan dibatalkan. Dan saya mendapat informasi memang insya Allah Pak Prabowo akan membatalkan ini. Ini bisa kita lihat indikasi ini di pernyataannya Menteri BPN ATR. Nusron Wahid akan dilakukan evaluasi total, ya seperti itu kan. Terus yang belum kedengaran suaranya ini Menko Erlangga, nggak kedengaran kita, karena dia yang menandatangani itu, seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang nggak masuk akal Pak Eri. Bagaimana membangun perumahan dijadikan program strategi? Itulah kasus yang terjadi di Banten, yang menggusur tanah-tanah rakyat, yang menggusur empang-empang rakyat, yang menggusur ya kan di tempat perikanan-perikanan rakyat, yang tidak boleh rakyat melaut. Masa laut dimilikin? Dari sejak kapan itu? Sama juga dulu kan wartawan Tempo pernah kan pada waktu yang namanya fix, waktu namanya reklamasi dihalau. Begitu juga kemarin. Seperti itu, ini tanah kami, ini laut kami. Dari mana? Nenek moyang mereka. Seperti itu Pak Eri. Dan dampak sosialnya luar biasa Pak Eri. Ini kawan saya menyatakan dia datanglah ke Pix itu, makan malam. Itu suasana, dia merasakan suasana itu bukan di Indonesia. Betul-betul merasa suasana itu di Shanghai. Gitu ya. Di apa namanya lagi? Kailun. Ya di Cina, Shanghai, apalagi seberangnya tuh Hong Kong, apa seberang saya itu? Kailun, Shenzhen dan lain sebagainya seperti itu. Seberang juga ya. Iya kan. Betul. Dan ada Pak Eri, yang menurut saya ini imigrasi harus segera ini
melakukan pengecekan, melakukan inspeksi, melakukan sidak mendadak. Karena ternyata banyak kawan-kawan itu yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Berarti kan orang pendatang, Pak Heri. Ini kan menyeludupkan orang. Betul. Dan ini kan berbahaya menyangkut kedaulatan kita, Pak Heri. Jadi menurut saya kita setuju betul, Pak Heri. Pak Prabowo, dan pasti Pak Prabowo dapat didukung oleh rakyat. Dan saya Pak mendengar informasi juga Pak Prabowo tegas dalam hal ini, sangat tegas. Akan tegas ya. Akan tegas. Dan sebab ini akan menimbulkan konflik, Pak Heri. Perang Banten itu, Pak Heri. Kita ingat zaman kolonial. Ini Banten ini jangan main-main nih, Pak Heri. Ini tradisinya, sejarahnya, Pak Heri. Sejarah pertarungan, sejarah perlawanan, sejarah pahlawan. Orang yang biasa perang, Pak Heri. Belanda aja dia berani perang pada waktu itu. Pada waktu kolonial Belanda, sesuka-sukanya memajaki, mengambil tanah rakyat pada waktu di Banten. Maka terjadilah perang Banten itu. Betul, nah ini sekarang bangkit nih Banten nih. Ulama-ulama Banten udah bangkit. DPRD bangkit, Banten sudah bangkit. Ini yang namanya kemarin itu kaum penjilat, kaki tangan dari oligarki ini, yang teriak-teriak, saya kira sebentar lagi dia lari 1000 langkah. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ini, insya Allah ini menurut saya akan dibatalkan oleh Pak Prabowo. Mungkin di tahun 2005, kado buat rakyat Banten adalah pencabutan dan pembatalan PSN PIK 2 itu. Ya, mudah-mudahan seperti itu terlaksana. Gitu ya. Terima kasih Pak Ketua Umum, terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.